uzur yang tidak dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Haid tidak bisa ditahan besok saja, nggak bisa. Sekali datang harus datang. Yang bisa dihadirkan adalah niat dan semangat. Maka tidak usah ragu, wahai wanita haid. Biarpun nanti malam 10 akhir Ramadan mungkin ada yang haid, ada tampak sedih, gelisah. Karena orang bisa beriktikaf. Pada orang menyambut Lailatul Qadar, tapi dia tidak bisa, nggak usah bersedih. Sebab kemuliaan Ramadan bukan hanya untuk orang yang suci. Pengampunan Allah bukan hanya untuk orang yang suci. Lailatul Qadar juga bukan hanya untuk orang yang suci. Pahala puasa Ramadan bukan saja untuk orang yang suci. Hanya bedanya pindah waktu untuk puasa. Asalkan nanti dibayar utangnya, maka kerinduan Anda di bulan Ramadan ini sudah mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan dan puasa Ramadan. Masa tidak usah ragu, tidak usah. Cuman harus tampak di hadapan Allah. Allah maha tahu hati Anda. Anda rindu betul. Alhamdulillah, haid nggak puasa. Alhamdulillah, ini gimana ini? Bisa istirahat lama, tidak diajak sama suamiku pergi ke masjid, tidak siapa. Alhamdulillah, ini ya nggak dapat yang seperti itu ya. Jadi ada kerinduan. Makanya tanda kerinduannya adalah faham makna kedekatan kepada Allah. Orang yang bangun malam bukan harus untuk sholat dan bertahajud, tapi berzikir pun juga bagian daripada bangun malam. Kalau memang Anda seorang wanita haid yang memang perindu kemuliaan dan biasanya tahajud, maka Anda pun tidak akan meninggalkan malam itu. Pasti Anda bangun, cuman bedanya Anda tidak sholat. Anda bisa melayani suami Anda dengan menyiapkan makan, minum, dan seterusnya. Anda berzikir, tidak sholat lah ini. Katanya rindu, tapi tidur. Ngorok, enggak. Anda bangun. Jangan salah wahai wanita haid. Anda di malam Ramadan bisa saja menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Orang tarawih Anda berzikir. Orang iktikaf Anda berzikir. Di rumah, membaca, jangan kalah. Itu yang menjadikan Anda bisa mengalahkan pahala-pahala mereka yang pergi ke masjid. Karena kerinduan yang ada di hati Anda. Jadi Anda tidak usah berkecil hati yang bertanya dan yang lainnya. Yang penting Anda serius dong. Waktu sahur seperti biasa. Jam berapa Anda bangun? Lakukan seperti itu. Berapa rakaat yang biasa Anda lakukan? Lakukan diganti dengan zikir. Menyebut nama Allah, bersalawat. Seperti itu. Termasuk di siang harinya. Al-Quran nggak bisa membacanya. Akan tapi Anda bisa membaca zikir-zikir yang lainnya. Sepuas-puas Anda. Ini tanda ada kerinduan di hati Anda. Maka biarpun Anda tidak melakukan sholat, Anda sudah mendapatkan. Anda tidak melakukan puasa dan taraweh dan sholat, Anda mendapatkan pahalanya. Allah maha tahu apa yang ada di hati Anda. Wallahu a'lam bissawab. Allah maha kasih. Dan kasih sayang Allah amat luas, tak berbatas. Memang di sana ada beberapa amalan prioritas yang perlu kita utamakan adalah untuk bisa menyambut Lailatul Qadar, upayakan untuk bisa beriktikaf di masjid dan seterusnya. Akan tapi bagi orang yang tidak bisa beriktikaf, ini akan saya sempurnakan jawaban, bukan hanya untuk orang yang lagi udzur haid. Mungkin Anda seorang pekerja, satpam, polisi, piket, dan sebagainya, bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Akan tapi dimanapun Anda berada bersama, hendaknya engkau dengan Allah, selalu dengan Allah. Mungkin dia seorang security di mana, alhamdulillah hari ini adalah jatah piketku. Memang aku tidak bisa sholat ke masjid, iktikaf di masjid. Akan tapi aku menjaga masjid, menjaga pondok, menjaga ini. Ini kan sudah pahala besar di hadapan Allah. Ini pun sudah pahala. Apalagi dia mau nyisihkan waktu. Karena security ini dua gantian. Yang satu sholat, satu jaga. Satu sholat, satu jaga. Satu sholat, satu jaga. Mengalahkan yang lainnya semuanya. Di saat menjaga pun berzikir menyebut nama Allah. Mungkin Anda di tengah perjalanan di kendaraan. Atau pergi kemana. Jangan sampai kehilangan Lailatul Qadar. Tetap Anda bisa mendekat kepada Allah. Semampu Anda. Karena di atas kendaraan kita tidak bisa ada di dalam masjid. Berzikirlah. Termasuk wanita haid. Dan ini bukan berlaku di bulan Ramadan saja. Wanita haid ini, hendaknya jangan haid itu menjadikan libur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu haid itu kan hanya urusan
sedikit fikih urusan tidak boleh sholat, nggak boleh tawaf. Akan tapi untuk menyambung dengan Allah masih saja diperkenankan. Saya mulai di luar bulan Ramadan, kami himbau kepada ibunda-ibunda yang soleh, adik-adik putri yang solehah, yang sudah biasa tahajudan gara-gara haid, sudah tidak bangun lagi. Bukan begitu. Untuk bangun malam di setiap malam itu yang diseru oleh Allah bukan orang yang sholat saja. Allah menyeru siapapun yang beramal baik saat itu, berzikir, bersolawat. Hal min mustaghfirin, siapa yang memohon ampun kepadaku, bukan orang yang sholat saja. Biarpun dia dalam keadaan haid, bangun malam sesuai dengan jadwal jam bangun. Sebab kalau sudah biasa bangun kemudian tidak bangun, apalagi haidnya 14 hari, nanti di saat suci mulai kayak baru lagi, sudah susah bangun, nggak bisa istiqomah. Anda tetap bangun biarpun dalam keadaan haid. Mungkin sebagai seorang istri melayani suami, menyiapkan kopi dan sebagainya, anak-anaknya dan seterusnya, itu pahala. Jangan mentang-mentang haid libur semuanya, libur masak, libur layani suami, libur sholat, libur tahajud, libur. Bukan begitu ibunda yang solehah, adik yang solehah. Termasuk di bulan Ramadan pun demikian. Memang dirimu tidak bisa melakukan sholat tarawih. Dan di siang hari pun tidak berpuasa. Akan tapi lisanmu jangan lepas dari berselawat kepada Rasulullah dan beristighfar. Dan kalau sepanjang malam, kalau orang beritikaf di masjid, saya akan duduk di rumahku berzikir kepada Allah. Karena Anda melakukan yang demikian, Allah Maha Kasih. Karena makna zikir Anda di malam itu adalah begini. Di samping makna zikir dan kerinduan kepada Allah, di situ terlihat engkau rindu untuk bisa melakukan ibadah di masjid. Cuman karena dirimu haid, Allah Maha tahu. Diberi pahalanya orang iktikaf. Kalau ngorok nggak dikasih. Menunjukkan nggak ada semangat. Maksudnya lapor, ya Allah, saya pengen di masjid iktikaf dengan yang lain, tapi saya haid nggak bisa, ya Allah, gitu. Oh ya, aku maafkan wahai hambaku. Ngorok nggak dapet. Bangun, tetap seperti biasa bangun, berzikir, menyebut nama Allah di tengah malam. Bukan saja berlaku di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun hendaknya seperti itu. Maka di saat di bulan Ramadan Anda akan bersama mereka yang bisa menyambut malam Lailatul Qadar. Hidupkan malam itu dengan ibadah, biarpun dalam keadaan haid. Jadwal tidur sudah dibatasi saja. Kalau setiap malam Anda tidur 4 jam, 5 jam, ya sudah. Jangan ditambah gara-gara urusan haid. Nah, ini urusan lumayan. Nggak sholat, nggak usah subuhan, ini wah. Bukan begitu, harus tertib dong hidup. Ya? Seperti itu. Jadi Lailatul Qadar masih mungkin didapat oleh orang yang dalam keadaan haid. Catatannya adalah memuliakan malam itu, maka Allah akan muliakan dengan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tersembunyi, bisa di malam pertama tadi malam, bisa nanti malam, bisa esok, bisa sepanjang bulan Ramadan. Dan di 10 akhir Ramadan adalah lebih banyak diharap. Di hari ganjilnya lebih banyak diharap. Tapi bukan berarti Lailatul Qadar selalu di 10 akhir bulan Ramadan, dan bukan selalu di hari ganjil ini di 10 akhir Ramadan. Bisa saja nanti malam adalah Lailatul Qadar. Maka mulailah dari nanti malam, yang haid pun bangun, menghidupkan malam tersebut untuk menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.